Miss, kemarin aku habis dari pesta pernikahan loh, Miss. Sama Mami Dedi. Wah, memangnya kamu ke pesta pernikahannya siapa? Pesta pernikahannya temannya Dedi, Miss. Makanannya juga enak-enak loh, Miss. Wah, pasti menyenangkan sekali. Tapi Nathan tahu nggak, ternyata Tuhan Yesus juga pernah menghadiri pesta pernikahan loh. Oh iya, Miss. Bagaimana ceritanya? Kamu mau dengar ceritanya? Mau, Miss. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Para tamu undangan di pesta pernikahan memenuhi rumah di Kana di Galilea. Orang-orang banyak sekali di halaman. Terdengar suara orang-orang yang sedang bergembira, musik dan juga tawa. Saat itu adalah malam yang sempurna. Maria melihat sekeliling menikmati pemandangan di situ. Betapa gembira kelihatannya sahabat-sahabatnya. Orang tua mengantin pria. Sementara Maria melihat sahabat-sahabatnya. Seorang pelayan datang kepadanya. Dia berbisik kepada Maria, "Anggurnya sudah habis." Senyuman Maria sirna dan dahinya mengkerut penuh perhatian. Dengan cepat dia melihat sekeliling. Drum-drum yang besar yang harusnya berisi anggur kini sudah kosong. Habisnya anggur dapat menyebabkan pesta itu segera berhenti. Para tamu akan pulang ke rumah. Maria memikir akan hal itu. Dia tahu kekecewaan ini akan dibawa kepada keluarga pengantin. Apalagi dia telah menolong perencanaan pesta itu. Maria merasa bertanggung jawab. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? Pasar sudah tutup pada malam hari. Tidak ada cara untuk membeli anggur. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Atau ada yang dapat dia lakukan? Kemudian Maria memikirkan satu cara yang sempurna untuk memecahkan masalah itu. Yesus. Dia dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Maria segera mendapati Yesus. "Anggur sudah habis," dia berkata kepada Yesus dengan penuh semangat. Yesus mengerti keseriusan situasi saat itu. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? "Mau apa engkau daripadaku, Ibu?" Yesus bertanya dengan lemah lembut. "Saatku belum tiba." Maria merasa putus asa. Ini adalah kebutuhan yang mendesak. Yesus dapat menolong. Dia yakin akan hal itu. Dengan mendorong para pelayan ke depan, dia lakukan apa saja yang ia katakan kepadamu. Yesus melihat ke sekeliling dan melihat 6 tempayan besar yang terbuat dari batu di dekatnya. Setiap tempayan dapat berisi dari 20 galon air. Isi tempayan-tempayan ini dengan air. Dia berkata kepada pelayan itu. Mereka segera menurutinya. Segera mereka mengisi penuh ke-6 tempayan itu. "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," Yesus berkata. Jadi para pelayan itu mengisi gayung mereka dengan air tadi. Saat mereka melakukannya, mereka memperhatikan ada sesuatu yang asing. Ini kelihatannya bukan air, aromanya bukan aroma air. Dengan segera mereka membawanya ke pesta dan mengisi gelas pemimpin pesta. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengangkat gelasnya dan meminum anggur tersebut. Dengan tersenyum, dia memanggil pengantin pria. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini adalah mukjizat Yesus yang pertama. Murid-muridnya melihat apa yang terjadi ketika Yesus melayani orang-orang lain. Mereka memutuskan lebih dari sebelumnya untuk meletakkan iman mereka kepadanya. Mereka mau menjadi sahabat-sahabat terdekatnya. Ketika kita melayani orang lain, kita sedang membuat persahabatan juga dengan Allah.
Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie dan Nathan. Oke, Nathan, hari ini kita mau membuat sebuah eksperimen yang menarik loh. Nah, Nathan pengen bereksperimen bersama Miss Debbie nggak? Mau. Oke. Di sini ada 3 gelas bening. Nah, namun kedua gelas yang di ujung-ujung ini sudah diisi dengan air. Sedangkan gelas yang di tengah itu kosong. Nah, dan di sini ada pewarna makanan, warna merah dan juga warna biru, dan ada tisu. Pertama-tama kita mau menuangkan dulu nih pewarna makanan ini ke dalam gelas bening yang berisi air. Oke, Nathan boleh bantu 2 tetes ya. Oke. Udah, oke. Terima kasih Nathan. Nah, sekarang di sini ada 2 tisu. Tisu ini kita akan gulung. Nathan boleh bantu gulung tisu yang satu. Oke. Gulung. Sudah? Sudah. Nah, ujung dari kedua tisu ini kita akan masukkan ke yang satu ke air yang berwarna merah. Nanti Nathan masukin yang ke air yang berwarna biru. Nah, ujungnya lagi kita masukin ke gelas yang kosong. Oke. Ya, kita dempetin biar dekat. Ya. Nanti kita lihat ya, apa yang akan terjadi di gelas yang kosong. Kira-kira bakal ada berubah warna nggak ya? Ada. Oh, oke. Kita lihat ya, warna apa yang akan dibentuk dari campuran warna merah dan biru. Nathan sudah lihat belum warna apa yang muncul? Sudah. Sudah, warna apa ya? Ungu. Warna apa? Ungu. Wow, betul sekali, warna ungu, tapi belum terlihat jelas ya. Nah, kalau misalnya kita bereksperimen di rumah, warna merah dicampur dengan warna biru itu akan menghasilkan warna ungu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari eksperimen ini? Gelas yang tadi ada isi air atau tidak? Tidak. Tidak, kosong. Tapi dari campuran warna merah dan warna biru, dia membentuk warna ungu. Ini mengibaratkan seperti hidup kita. Kalau hidup kita suka berbuat baik, kita suka menolong, kita saling mengasihi, maka orang lain akan merasakan apa? Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menerima kebaikan Tuhan, kita juga harus berbagi kepada orang lain. Yang tadi orang itu mungkin merasa sedih, dengan kita berbagi kebaikan dan sukacita, orang itu akan apa? Merasa sukacita. Nah, gimana? Nathan, senang nggak mengikuti eksperimennya? Senang. Apakah kamu sekarang pengen berbuat baik kepada orang lain? Mau. Ya, mau. Dengan begitu, maka kamu akan apa? Merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Oke, demikian eksperimen kita pada hari ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Bye! Yesus kegemaran hati
Hai Sobat Cilik Hope Channel. Hai teman-teman, aku senang banget hari ini. Aku baru belajar sesuatu yang keren. Wah, apa tuh? Kasih tahu dong. Katanya, kalau kita suka melayani orang lain, kita bisa jadi sahabat Allah. Hah? Melayani bisa bikin kita jadi sahabat Allah? Gimana caranya? Nih, aku kasih 3 tips sederhana ya. Tips pertama, melayani di hal kecil. Kita nggak perlu nunggu jadi orang dewasa dulu. Mulai dari hal kecil, kayak bantu orang tua di rumah, atau berbagi bekal dengan teman. Oh, jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja ya? Betul, dimanapun, kapanpun. Tips kedua, melayani dengan senang hati. Tapi kalau disuruh terus, kadang-kadang capek juga ya. Nah, makanya kuncinya adalah lakukan dengan hati gembira, bukan terpaksa. Kalau hati kita senang, Tuhan Yesus juga senang. Jadi bukan cuma harus, tapi karena kita mau ya. Tepat sekali. Tips ketiga, melayani sama dengan bersahabat dengan Allah. Terus, apa hubungannya sama jadi sahabat Allah? Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 14, kita adalah sahabatnya kalau melakukan perintahnya. Nah, salah satu perintahnya adalah saling mengasihi dan melayani. Jadi kalau aku suka melayani, itu artinya aku sedang berjalan bersama Yesus. Iya, dan itu bukti kita sahabat Allah. Wah, ternyata gampang ya jadi sahabat Allah, tinggal rajin melayani. Betul, ayo mulai dari hari ini kita jadi sahabat Allah dengan melayani orang lain. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Shiny. Today, we're going to talk about a very important word, trustworthy. Can you say it with me? The word trustworthy is spelled T-R-U-S-T-W-O-R-T-H-Y, trustworthy. In Indonesia, we say dapat dipercaya. Do you know what trustworthy means? Let me explain it in a simple way. To be trustworthy means to be a person that others can depend on, someone who is honest and faithful to their word. If you say something, people can believe you. If you promise something, people can count you to do it. In our Christian life, being trustworthy is very important. The Bible teaches us that God Himself is completely trustworthy. He always keeps His promises, and He never fails. Psalm 33 verse 4 says, "For the word of God is right and true. He is faithful in all He does." That means we can put our full trust in Him. But God also calls us to become trustworthy in our daily lives. When we do our homework faithfully, when we tell the truth even though it's hard, when we take care of responsibilities at home, we are showing that we can be trusted. This makes people see God's character shining through us. Being trustworthy is more than just doing the right thing because someone is watching us. It means that living with integrity, knowing that God is always with us. When we are trustworthy, we not only build good friendships with others, but we also show that we are true friends of God because we reflect His faithfulness. So, let's remember, to be trustworthy is to live honestly, faithfully, and responsibly, just as Jesus is always trustworthy with us. Bye! Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa salah satu nilai penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang dapat dipercaya bukan hanya soal berkata jujur, tetapi juga tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam hal-hal kecil sehari-hari. Anak yang bisa dipercaya akan menepati janji, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan menjaga rahasia dengan baik. Hal-hal sederhana seperti mengakui kesalahan, mengerjakan PR tepat waktu, atau membantu pekerjaan rumah adalah latihan kecil yang membentuk karakter besar di masa depan. Bayangkan,
Bila setiap anak bertumbuh dengan sikap ini, maka di tengah masyarakat mereka akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Keberadaannya akan mendatangkan rasa aman karena orang percaya pada perkataan dan tindakannya. Dengan begitu, anak-anak kita bukan hanya berguna bagi keluarganya, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Namun, lebih dari itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai orang percaya tahu bahwa ketika anak-anak kita hidup dengan jujur dan setia, mereka sedang memuliakan Tuhan. Alkitab dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Artinya, sikap bisa dipercaya bukan sekedar nilai moral, tetapi bagian dari iman yang hidup. Anak-anak yang terbiasa jujur dan setia sedang belajar meneladani Yesus yang setia dan dapat dipercaya dalam setiap janjinya. Karena itu, mari kita mendidik anak-anak kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan. Anak belajar paling cepat dari apa yang mereka lihat. Saat mereka melihat kita sebagai orang tua dan guru jujur, menepati janji dan bertanggung jawab, mereka akan menirunya. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka agar Roh Kudus menolong mereka bertumbuh dalam kebenaran. Dengan begitu, anak-anak kita akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, berguna bagi masyarakat, dan terlebih lagi memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Kamu pernah pergi ke pesta enggak? Pernah. Pesta apa? Pesta pernikahan sama ulang tahun. Kamu pernah pergi ke pesta enggak? Pernah. Pesta apa? Pesta rakyat. Kamu pernah pergi ke pesta enggak? Pernah. Pesta apa? Pesta pernikahan. Kamu pernah pergi ke pesta enggak? Pernah. Pesta apa? Pesta pernikahan. Menurut kamu apa yang paling kamu suka dari acara pesta itu? Makanannya. Tentang makanannya. Makanannya. Acaranya. Makan apa saja yang pernah kamu makan di acara pesta? Ayam goreng dan mie. Nasi dengan ayam. Puding, ayam goreng sama french rice. Es krim. Sebutkan jenis-jenis acara pesta yang kamu tahu. Pesta rakyat. Pesta rohani. Pesta ulang tahun. Dan pesta pernikahan. Pesta pernikahan, pesta ulang tahun. Pesta pernikahan. Pesta ulang tahun. Dan pesta rakyat. Pesta rakyat, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta wisuda, dan pesta budaya.